Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Brambang. Di video kali ini, saya telah menyiapkan informasi seputar dunia balap MotoGP yang pastinya terupdate untuk Anda. Selamat menyaksikan. Murid Valentino Rossi punya teori menarik soal MotoGP yang sedang minim aksi menyalip. Sebagai ajang balap sepeda motor paling bergengsi, MotoGP belakangan menuai sebuah kritikan. Pembalap Superbike Scott Redding mengkritik gelaran balap tersebut sedang dalam fase yang membosankan. Tentu, Redding tak bermaksud menjelek-jelekkan MotoGP. Kendati sudah hijrah ke Superbike, Redding juga pernah bersaing di ajang balap yang identik dengan nama Valentino Rossi itu. Menurut Redding, kondisi membosankan terjadi karena para pembalap tengah dalam tekanan yang besar. Mereka jadi takut beraksi karena konsekuensi yang menunggu di belakang. Selain tekanan, Scott Redding juga menyoroti peran uang sebagai salah satu faktor penyebabnya. MotoGP jadi membosankan karena uang dan tekanan yang besar, ungkap Redding dilansir juara.net dari Motosan IS. Dia terpikirkan teori menarik soal penyebab minimnya aksi menyalip pada MotoGP masa kini. BZG mengakui bahwa MotoGP memang kalah dari Superbike, khususnya soal menyalip. Dilansir dari juara.net dari speedweek.com, dia merasa sikap dari pembalap itu sendiri yang membuat kondisi minim aksi terjadi. Pada era sekarang, BZG melihat para pembalap bakal langsung marah saat terjadi kontak di lintasan. Meski begitu, murid Valentino Rossi ini masih menganggap kompetisi yang ia bela sangat cantik. Menurut saya, balapan MotoGP sekarang sangat cantik, ujarnya. Harus diakui bahwa Superbike terkenal dengan aksi-aksi menyalip dan sebagainya. Masalahnya adalah di MotoGP akan muncul komplain jika terjadi sentuhan antar pembalap, tambah BZG sambil tersenyum. Selain soal sikap para pembalapnya, Marco Bezzecchi juga menyoroti beberapa kondisi lintasan dan kekuatan dari sepeda motor yang digunakan. Ada beberapa sirkuit yang dirasa Bezzecchi tidak mendukung untuk menyalip, bukan karena tikungannya jelek, hanya kecepatan sepeda motor bisa sangat gegas di sirkuit tertentu sehingga minim aksi menikung lawan. Menurut saya, ini tergantung treknya, ucap pembalap MotoGP berusia 23 tahun itu. Pada sirkuit yang naik turun, perbedaannya bakal sedikit signifikan karena zona selektif yang lebih sedikit. Misalnya saja di Jerez, di mana kami melipas satu balapan dan satu tes. Kita harus tahu bahwa kami sangat cepat. Kecepatannya sungguh impresif sehingga sulit untuk menyalip, tambah BZG. Joan Mir, Repsol Honda atau cuti di 2023. Joan Mir pada dasarnya resmi tinggal menyisakan 9 seri lagi bersama Suzuki karena Suzuki secara resmi mengundurkan diri dari kegiatan MotoGP di akhir musim 2022 ini. Tandem Mir, Alex Rins sudah agak sedikit rileks karena masa depannya sudah cukup jelas, di mana ia sudah resmi dikontrak SRC untuk ditempatkan di LCR Honda pada tahun depan. Sementara Mir, memang semenjak lama Repsol Honda dikabarkan sedang mencari pengganti Pol Espargaro yang akan pindah ke KTM pada musim depan. Namun memang terakhir SRC mengatakan bahwa mereka butuh berpikir lebih lama untuk memutuskan calon tandem Marc Marquez tahun depan. Selain Joan Mir, secara umum masih banyak calon-calon pembalap potensial yang bisa jadi secara diam-diam, termasuk yang sudah berbicara dengan HRC. Meskipun kemungkinannya kecil, nama Miguel Oliveira dan Raul Fernandez cukup mungkin jadi konten kejutan yang bisa bikin kaget karena mungkin sebelumnya tak terpikirkan. Balik lagi ke Mir, via GP1, ketika manajer Paco Sanchez ditanya soal potensi ini, ia malah mengalihkan pertanyaan. Anda harus menanyakan pertanyaan ini ke Alberto Puig. Saya tidak tahu mengapa keputusan ini diseret terlalu lama. Sanchez mencoba menganalisa kemungkinan penyebab, yakni negosiasi masalah gaji. Jelas aspek finansial Joan tidak sebanding dengan seorang rookie karena dia adalah juara dunia MotoGP. Bagi saya, Honda adalah pabrikan nomor 1 di dunia. Namun demikian, selalu bisa terjadi bahwa Anda mengalami saat yang sulit.
Jika Suzuki adalah Atletico Madrid, Honda adalah Barcelona atau Real Madrid, Anda harus menang setiap tahun. Tempat kedua sangat menghancurkan. Jadi saya pikir mereka memiliki kekhawatiran. Bukan hanya satu atau dua orang yang membuat keputusan, tetapi sebuah kelompok yang melihat aspek. Namun jelas potensi SRC jika memilih Mir tetap ada, dan sang manajer Paco Sanchez pun memberikan penjelasannya jika hal tersebut menjadi keputusan SRC. Joan tidak takut apapun. Dia tahu bahwa Mark menunggangi motor ini sepanjang karirnya. Dia yakin dia akan menandatangani kontrak untuk SRC. Kalau tidak, dia akan tinggal di rumah. Tidak ada rencana kedua. Jadi jelas sudah, rencana 2023 buat Joan Mir adalah Repsol Honda atau cuti. Nasib Franco Morbidelli di Yamaha bisa seperti Maverick Viñales. Pembalap Italia berdarah Brazil itu memiliki kontrak dengan tim pabrikan Yamaha sampai akhir 2023. Tetapi Yamaha selama ini tidak terlalu bermasalah memutus kontrak di tengah jalan. Kabar tidak menyenangkan kini menghampiri Franco Morbidelli. Isu panas yang berkembang saat ini menyebutkan Morbidelli dan Yamaha akan segera berpisah. Berulang kali, baik Lin Jarvis selaku Managing Director Yamaha Motor Racing maupun Direktur Tim Yamaha Factory Racing, Massimo Meregali menegaskan bakal menjamin posisi Morbidelli di skuad pabrikan Monster Energy Yamaha MotoGP sampai akhir 2023 sesuai kontrak. Namun, situasi di lapangan tetap saja membuat posisi Morbidelli tidak nyaman. Bukan rahasia lagi bila Morbidelli tidak mampu mengimbangi rekan setimnya Fabio Quartararo yang kini bertengger di puncak klasemen MotoGP 2022. Kendati berstatus runner-up MotoGP 2020, Morbidelli masih juga belum mampu menuai hasil memuaskan. Hasil terbaiknya sampai paruh musim hanyalah finish di posisi ke-7 di GP Indonesia. Itu pun saat kondisi lintasan sirkuit Mandalika tidak normal karena hujan. Di atas kertas, semua terlihat baik-baik saja. Faktanya, kemungkinan perpisahan Yamaha dengan Morbidelli justru makin santer terdengar. Banyak hipotesis yang berkembang terkait kabar bakal tertepatnya Franco Morbidelli dari Yamaha. Tetapi, semua dimulai paling tidak dari 3 kepastian. Pertama, saat Morbidelli memiliki kontrak dengan Monster Energy Yamaha sampai akhir tahun 2023. Kedua, Yamaha tidak memiliki masalah jika menggugurkan kesepakatan lebih awal. Fakta ketiga adalah juara dunia World Superbike Toprak Razgatlioglu mulai menapaki transisi dari Superbike ke MotoGP. Ia juga sudah menjalani tes dengan Monster Energy Yamaha dengan motor prototype yaitu YZR M1 dengan hasil memuaskan. Selain 3 kepastian, ada juga fakta bahwa Yamaha dipastikan tidak memiliki tim satelit mulai MotoGP 2023 nanti. Praktis, pabrikan asal Iwata Jepang itu membutuhkan petunjuk visibilitas, sebuah bahan yang menarik perhatian berita daripada memikirkan apa yang hilang. Semua kabar terkait Morbidelli saat ini memang masih bersifat perkiraan. Terdekat, Morbidelli diyakini akan mondar-mandir mencari peluang antara tim milik Valentino Rossi dan garasi milik Marc Marquez Repsol Honda. Honda Racing Corporation atau HRC selaku pemilik tim Repsol Honda tentu akan sangat senang jika memiliki pembalap berkualitas yang tidak memerlukan anggaran besar seperti Joan Mir dan Jorge Martin dan tentu saja Morbidelli. Mengacu situasi Morbidelli inilah diduga HRC belum juga mengumumkan siapa calon rekan setim Marc Marquez musim depan alias pengganti Pol Espargaro yang kembali ke KTM bersama Tech3. Pun begitu, Honda diyakini akan segera mengumumkan kedatangan Joan Mir, juara dunia MotoGP 2020 di tim Repsol Honda dalam waktu dekat. Apalagi, Selasa 19 Juli lalu, tim satelit Honda LCR sudah mengumumkan Alex Rins, rekan setim Mir yang saat ini di Suzuki X-Star, akan resmi bergabung mulai MotoGP 2023. Maverick Viñales mulai kembali menemukan kepercayaan diri setelah terdepak dari tim pabrikan Yamaha di pertengahan 2021 lalu. Ia tampak merayakan hasil podium finish ketiga di MotoGP Belanda 2022 lalu. Sejauh ini, nama Mir memang paling santer disebut bakal bergabung ke Repsol Honda.
Jika kabar itu menjadi kenyataan, nasib Morbidelli bisa berakhir seperti Maverick Viñales, pembalap yang digantikannya 5 balapan terakhir di MotoGP 2021 lalu. Putusnya kerjasama Viñales dengan Yamaha memang terkesan negatif. Namun, seperti Viñales, Yamaha juga pasti akan mengevaluasi performa Morbidelli. Bila Yamaha memutus kontrak Franco Morbidelli hanya sampai akhir musim 2022, sudah pasti pintu akan terbuka bagi Razgatlioglu untuk pindah dari World Superbike ke MotoGP. Jika terjebak dari Yamaha, Franco Morbidelli sebetulnya masih memiliki opsi lain, yakni mencari keberuntungan di Aprilia, bukan bersama tim pabrikan yang kini diperkuat Alex Espargaro dan Viñales, melainkan di tim RNF Racing. Semua tahu RNF yang kini memakai Yamaha YZR M1 tahun depan akan beralih ke Aprilia RSGP. Morbidelli juga mengenal betul sejumlah orang penting di RNF, seperti pemilik tim Razlan Razali serta Roman Forcada, teknisi kawakan yang pernah menanganinya. Razlan dan Forcada merupakan sosok-sosok penting di balik kesuksesan Franco Morbidelli merebut posisi runner-up MotoGP 2020 saat tim RNF masih bernama Petronas SRT. Lantas, siapa yang bakal menjadi tandem Franco Morbidelli bila ia bergabung ke RNF, tim satelit Aprilia musim depan? Nama yang paling santer mendampinginya tak lain dan tak bukan adalah Miguel Oliveira, yang bakal dilepas tim pabrikan yang sudah membantunya memenangi 4 Grand Prix MotoGP bersama KTM. Yamaha tertawa sekaligus menangis. Tertawa sekaligus menangis. Itulah kesimpulan Direktur Tim Monster Energi Yamaha MotoGP Massimo Meregali mengenai paruh pertama musim ini. Melihat performa di 11 balapan pertama pada musim 2022, Fabio Quartararo berhasil memimpin klasemen keseluruhan meskipun near point di Belanda. Pembalap asal Prancis itu memenangi 3 balapan dan meraih 3 podium lagi. Tapi rekan setimnya Franco Morbidelli belum pernah finish lebih tinggi dari posisi ke-7 musim ini. Lebih lanjut, Massimo Meregali mengatakan, kami melihat kembali paruh pertama musim dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi lain, kami sangat senang kami tidak memulai musim seperti yang kami bayangkan, tetapi kami tidak melepaskannya. Kami mampu meningkatkan performa dan hasil. Kami pasti ingin memimpin klasemen selama liburan musim panas. Kami telah mencapai tujuan ini. Itu yang sangat penting. Tentang Morbidelli, semua orang pasti kecewa dengan performanya. Meski demikian, Yamaha yakin dengan kekuatan murid Valentino Rossi itu. Ada lebih banyak masalah di sisi lain garasi. Kami mempunyai ekspektasi tinggi dengan Frankie. Kami mengenalnya. Dia mempunyai kemauan yang sangat besar. Kami yakin bahwa kami akan mampu membawanya ke depan lagi, tegas manajer asal Italia itu. Sejauh ini, di sorotan kami adalah balapan akhir pekan di Barcelona. Kami memperpanjang kontrak Fabio dan kemudian memenangkan balapan. Tes hari Senin juga luar biasa yang menghasilkan kemenangan di Sachsenring. Cara dia memenangkan balapan sangat luar biasa, imbuhnya. Tapi sejauh ini, tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Balapan di Le Mans sulit bagi Fabio. Kami mempunyai ekspektasi yang sama sekali berbeda, tetapi pada akhirnya kami tidak dapat memenuhi ekspektasi kami. Qatar juga tidak bagus. Kami selalu cepat di sana. Itu adalah balapan pertama musim ini. Kami ingin balapan dengan bagus seperti dulu, tapi gagal, yang merupakan salah satu poin terendah tahun ini. Lanjut manajer berusia 51 tahun itu. Filosofi Yamaha tidak selalu memulai revolusi. Kami menunjukkan lagi tahun ini bahwa merupakan keuntungan besar untuk memulai setiap balapan dengan banyak informasi dari masa lalu. Tegas Meregali menjawab kritikan beberapa orang bahwa pengembangan lebih lanjut dari Yamaha M1 tidak cukup signifikan. Tentu saja kami mempunyai waktu untuk perbaikan dalam hal top speed. Sayangnya, kami tidak dapat berbuat apa-apa selama musim ini. Kami ingin mencoba beberapa hal untuk Silverstone. Sayangnya, saat ini ada Fabio yang bisa mengeluarkan semua potensi dari motor. Lanjutnya, kami melihat dari balapan ke balapan. Tujuan dari ekspektasi kita selalu sama, penting untuk konsisten. Tapi yang terpenting, ini tentang menjadi yang pertama, pungkas Meregali.
Aprilia ingin Maverick Viñales segera kejar level Alex Espargaro di MotoGP 2022. Direktur Teknis Aprilia Racing, Romano Albisiano, memberi tanggapan kepada Maverick Viñales. Dia ingin Viñales mengejar level performa rekan setimnya Alex Espargaro yang tengah bersaing untuk gelar juara dunia MotoGP 2022. Sebagaimana diketahui, MotoGP 2022 sudah menyelesaikan paruh pertama musim. Espargaro tampil amat apik pada setengah musim ini. Espargaro kini berada di posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 151 poin. Dia hanya tertinggal 21 poin dari Fabio Quartararo yang ada di puncak klasemen sementara. Saya sangat optimis karena saya melihat terlepas dari level yang sudah kami capai, kapasitas pertumbuhannya sangat besar. Saya sangat senang untuk Piaggio Group dan untuk orang-orang Noali, serta untuk semua orang yang bekerja di jalur perakitan pabrik. Untuk semua orang, apa yang terjadi sangat-sangat indah, kata Albisiano dilansir Corsier Moto, Jumat 22 Juli 2022. Namun, performa apik Espargaro tidak diikuti oleh Viñales. Top Gun berada di posisi ke-12 klasemen sementara dengan 62 poin. Itu membuat Albisiano tidak sepenuhnya senang dengan penampilan Aprilia musim ini. Hal yang tidak membuat saya senang saat ini adalah hanya Alex yang mencapai level untuk menjadi yang teratas, tetapi Maverick semakin dekat. Saya akan senang ketika dia mencapai level yang sama, dan kami dapat mengatakan bahwa kedua pembalap kami dapat mengendarai motor kami secara maksimal, tuturnya. Sekian dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Brambang and see ya.